Shalom, selamat malam Pak. Berikut video praktek agama saya. Ya Allah Bapa yang berkuasa berada dalam surga, Tuhan terima kasih atas berkat serta rahmat karunia yang telah Kau berikan padaku hingga pada hari ini. Terima kasih juga Tuhan atas kesehatan, kekuatan, dan juga keselamatan yang Kau berikan sehingga aku dapat menjalani hari-hariku dengan lebih baik saja dan tidak terkena mara bahaya sedikit pun pada saat satu hari ini. Aku juga mengucapkan terima kasih Tuhan Kau masih berikan aku nafas kehidupan hingga pada detik ini. Dan terima kasih Kau masih memberikan aku kesehatan dan kekuatan hingga pada saat hari ini. Tuhan, sementara aku membacakan sebagian isi dari Alkitab-Mu, berkatilah Tuhan agar firman yang aku sampaikan dapat menjadi pedoman dan tuntunan dalam diriku, dan dapat aku jadikan pembelajaran supaya diriku dapat menjadi lebih baik lagi. Jauhkan akhirnya aku dari segala pikir kotor dan guru-guru setan Tuhan, serta berkati aku selalu dengan pikiran yang sabar, tenang, dan jernih. Berkati juga kiranya Tuhan keluargaku, berikan umur panjang kepada kedua orang tuaku, kesehatan selalu serta cukup melimpah, dan jangan kiranya segala buruk dan mara bahaya serta keluarga dan keselamatan, dan berkati kiranya agar jauh dari segala masalah yang tidak harus memecahkan keluarga kami. Jauhkan kiranya Tuhan aku dari segala pihak kotor dan buruk dan setan, serta berikan aku pemikiran tenang dan jernih dan bisa berpikir dewasa di dalam keremajaanku. Kuserahkan semua dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan, hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus aku berdoa, syukur. Amin. Firman Tuhan menyapa kita pada malam hari ini dalam Yohanes 3 ayat 16 yang berbunyi, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Dengan topik pada malam hari ini yaitu untuk menghargai pengorbanan Tuhan Yesus yang telah menebus dosa kita. Baik, nats Alkitab Yohanes 3 ayat 16 sangat sering kita dengar, bahkan sangat sering kita ucapkan dalam beberapa persekutuan dan peribadahan. Nah, pada pembahasan kali ini, khotbah ini menyapa kita ada kaitannya langsung dengan bagaimana kita memberikan penghargaan atau menghargai semua pengorbanan Tuhan Yesus yang telah diberikan kepada kita. Dalam nats Alkitab ini telah sangat dijelaskan bahwa wujud cinta kasih Tuhan kepada kita, cinta tertingginya yaitu dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bagi sebagian orang mungkin berpikir kalau mengorbankan sesuatu itu adalah hal yang paling berat untuk mereka lakukan. Tetapi yang dilakukan Tuhan Yesus kepada kita adalah pengorbanan dari seorang anaknya yang Ia relakan untuk menebus dosa kita. Tuhan penuh cinta dan kasih kepada manusia, sehingga Ia mau merelakan anaknya agar manusia yang benar-benar percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal dan dapat bersama-sama dengan Dia. Itu suatu contoh penting bagi kehidupan kita bahwa segala pengorbanan pemikiran Tuhan sama sekali tidak sama dengan kita, atau bahkan pengorbanan Tuhan justru lebih besar diberikan Tuhan kepada kita. Itulah sebabnya kita sebagai umat percaya, umat Kristiani, dalam menghadapi suatu masalah yang berhubungan dengan suatu pengorbanan, jangan pernah berpikir kalau pengorbananmu kepada Tuhan itu lebih besar daripada pengorbanan Tuhan kepadamu. Tetapi terlebih dahulu Tuhan telah mengorbankan sesuatu hal yang sangat penting dalam hidupnya untuk menyelamatkan engkau dari maut. Kembali ke dalam kehidupan kita adalah bagaimana cara umat Kristiani dapat menghargai segala pengorbanan Tuhan Yesus dalam menebus dosa kita. Nah, sesuai dengan judul khotbah tadi adalah untuk menghargai segala pengorbanan Tuhan Yesus yang telah menebus dosa kita, adalah sebagai umat yang percaya, yang pertama kita adalah harus merubah sikap kita dari yang buruk menjadi lebih baik lagi. Tentu Tuhan sangat berkenan kepada perubahan orang yang fasik bertobat ke jalan yang benar, serta perubahan orang yang tersesat kembali ke jalan yang benar. Tuhan sangat berkenan terhadap perubahan-perubahan orang yang mau bertobat dan mau kembali percaya kepadanya. Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-umatnya berjalan sendirian, melainkan menuntunnya kembali ke dalam jalan yang benar.
Maka jika engkau ingin menghargai segala pengorbanan, segala hal yang telah diberikan Tuhan kepadamu, rubahlah dirimu menjadi lebih baik lagi, terfokus kepadanya, dan lebih tingkatkan iman kepercayaanmu pada Tuhan Yesus. Sebagai umat Kristiani, tidak hanya merubah diri ataupun merubah sikap yang dapat kita lakukan, tetapi dalam menghargai pengorbanan Tuhan Yesus, kita bisa berdoa, percaya kepadanya, dan menyerahkan segala masalah serta mengandalkan Tuhan dalam setiap kegiatan kita. Nah, kita bisa mengandalkan Tuhan dalam setiap kegiatan kita agar kegiatan kita dapat berjalan dengan lancar. Tuhan akan sangat senang ketika kita lebih mengutamakan Tuhan dibanding hal-hal yang lain dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya sebelum engkau melakukan kegiatanmu, berdoalah, minta pertolongan kepada Tuhan, minta kelancaran akan segala sesuatu yang akan kamu lakukan. Pengorbanan yang telah dilakukan Tuhan Yesus memang sangat banyak. Bahkan mungkin tidak terbalaskan oleh daripada kita. Tetapi kita masih bisa berbuat baik dan bisa menolong orang sesama kita supaya kita dapat menghargai segala pengorbanan yang diberikan Tuhan kepada kita. Selain menolong, membaca Alkitab, serta melakukan sesuatu hal yang baik, perubahan yang baik dalam diri kita, kita juga bisa membuat persekutuan peribadahan yang khusus di hadapan Tuhan dengan hati yang tulus, dengan hati yang percaya, dan juga dengan hati yang penuh Roh Kudus. Kita bisa membuat sebuah persekutuan ataupun peribadahan yang memang tulus untuk menyembah dan memuji Tuhan. Kita akan membuat suatu puji-pujian dan menempatkan Tuhan di tempat khusus di tengah-tengah kita. Selain itu, menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan yang ada di sekitar kita merupakan suatu bentuk penghargaan kita terhadap pengorbanan yang diberikan oleh Tuhan. Segala sesuatu hal yang telah dititipkan Tuhan kepada kita di dalam dunia ini haruslah kita jaga dan harus kita lestarikan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Manusia telah diperintahkannya untuk bertambah banyak, untuk menguasai dunia, dan untuk menguasai seluruh isi yang ada di dalam bumi ini. Dalam arti hal, menguasai bukan berarti kita menghabiskan segala sesuatu dengan serakah, melainkan menguasai adalah dengan mengontrol serta melestarikan kelestarian kehidupan lingkungan kita supaya berlangsung dengan baik dan lestari dalam setiap harinya. Kita dapat menghargai pengorbanan Tuhan Yesus dengan cara sering beribadah dan bertemu setiap hari dengan setiap ibadah bersama dengan Tuhan Yesus adalah cara yang benar-benar ampuh dalam kita menyelesaikan masalah kita. Itulah sebabnya semakin dekatlah kepada Tuhan dan semakin percaya kepadanya, karena setiap apa yang kau lakukan kepada Tuhanmu justru akan dibalaskan lebih besar lagi kepadamu. Nats Alkitab ini menunjukkan kepada kita bahwa begitu besar pengorbanan Tuhan kepada kita. Dan kita harus menghargai pengorbanan itu dengan tidak mengecewakan hati Tuhan, merubah sikap kita dari yang buruk menjadi lebih baik lagi, dan juga kita menghargai pengorbanan Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh melakukan pelayanan, lebih sungguh-sungguh dalam mendalami tentang kekristenan, dan juga lebih sungguh-sungguh lagi dalam kekudusan diri kita. Maka bagi orang yang belum percaya kepada Tuhan, kembalilah ke jalan yang benar. Dalam nats Alkitab ini telah ditegaskan pengorbanan yang begitu besar telah diberikan kepada kita. Kita tidak boleh mengecewakan hati Tuhan dengan perbuatan kita yang buruk. Kita harus menunjukkan kekristenan itu bahwa kekristenan itu baik. Kekristenan itu benar adanya, dan kekristenan itu membawa damai di sekitarnya. Maka bagi kamu orang percaya, bagi kamu orang Kristiani, hargailah pengorbanan yang telah dilakukan Tuhan Yesus Kristus. Lakukanlah hal-hal yang baik
Sebarkanlah firman Tuhan kepada orang yang belum percaya, dan bawa kembali orang yang tersesat ke dalam jalan yang benar. Tuhan menyertai kamu dalam setiap apa yang kamu perbuat. Tuhan menyertai kamu dalam setiap permasalahan yang sedang kamu jalani. Dan juga Tuhan selalu bersama-sama dengan kamu di dalam segala hal yang sedang kamu jalani. Percaya kepadanya, minta pertolongan kepadanya, dan minta penyertaan kepadanya, maka senantiasa jalanmu akan dilancarkan. Tuhan sendiri telah melakukan pengorbanan dengan memikul salib. Maka kita sebagai umat Kristiani harus berani memikul salib tersebut sebagai wujud penghargaan kita, menghargai kita terhadap pengorbanan Tuhan Yesus. Kita tidak dibiarkan membawa salib seperti zaman dahulu, tetapi kita membawa salib dalam arti kita harus menanggung segala hal permasalahan yang menghambat kita untuk dekat kepada Tuhan. Nah, sebagai umat Kristiani, kita memang diwajibkan untuk memikul salib. Memikul salib dalam artian kita harus melewati setiap permasalahan, perselisihan yang terjadi dalam kehidupan kita, supaya menumbuhkan iman kepercayaan kita lebih tinggi lagi kepada Tuhan. Jadi jangan pernah sia-siakan pengorbanan Tuhan dalam hidupmu, dan selalulah percaya kepadanya bahwa hari yang lebih baik akan datang pada waktunya, dan waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Mungkin sekian firman Tuhan pada saat hari ini. Jangan lupa untuk selalu menghargai pengorbanan Tuhan, dan jangan sia-siakan apa yang telah Ia perbuat dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kamu dan menyertai dirimu. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa yang berada dalam surga, Tuhan terima kasih atas berkat serta rahmat karunia yang telah Kau berikan padaku hingga pada saat hari ini. Terima kasih atas kelancaran Kau berikan Tuhan, aku telah menyampaikan sebagian isi dari kitab-Mu. Aku percaya Tuhan, bahwa setiap pengorbananmu adalah pengorbanan yang terbaik dalam hidupku. Dan kami suruh umat-Mu minta maaf atas segala dosa dan kesalahan telah kami perbuat yang telah mengecewakan diri-Mu. Kiranya Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, dan bantulah kami supaya kami dapat kembali ke jalan yang benar, melakukan pertobatan yang sungguh-sungguh yang daripada-Mu, melewati semuanya dengan baik, dan menjauhkan segala pikiran kami dari segala godaan setan serta pikiran jahat. Sertai dan tuntun kami Tuhan dalam memperkuat iman kepercayaan kami, dan tuntun kami supaya kami dapat mengambil keputusan yang terbaik dalam hidup kami. Kami percaya kepada Engkau Tuhan, Engkau yang menyertai kami dalam setiap perbuatan kami. Engkau juga yang mengizinkan kami dalam melakukan sesuatu. Kami percaya Engkau bawa kami sejauh ini bukan untuk gagal, tetapi untuk memproses kami supaya menjadi lebih baik lagi. Sertai dan tuntun kami kiranya dalam kegiatan kami Tuhan, dan lancarkan selalu dalam setiap apa yang kami rencanakan. Hanya dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus aku berdoa dan mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu Tuhan. Amin.